Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Saham Receh. Hari ini saya akan coba mereview dikit tentang IHSG, tapi nggak usah terlalu banyak ya. Terus saya akan coba memberikan rekomendasi untuk sekitar 1 atau 2 hari ke depan, di mana harga ini masih sangat receh di bawah 2000-an ya. Masih berpotensi ketika teman-teman pengen memiliki saham ini, apalagi bagi kaum milenial ya. Hari ini cukup berbeda dengan yang kemarin. Hari ini kita coba combine lagi ya dengan aplikasi ajaib. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan juga dalam melihat sekuritas nantinya, apakah ini sangat berpotensi bagi teman-teman menggunakan sekuritas ini supaya bisa melakukan transaksi jual beli saham ya. Oke, kita coba kemarin analisa terkait IHSG. IHSG masih berpotensi adanya kenaikan ya. Masih ada berpotensi kenaikan walaupun 2 hari kemarin ada akumulasi, dan saya melihat masih berpotensi adanya kenaikan untuk IHSG. Selanjutnya kita coba lihat saham rekomendasi. Yang pertama ada ADI ya. ADI Karya, di mana di sini sudah ada kategorinya isi syariah ya. Terus ada Kompas 100, ada G70, ada properti juga ya. Saham ini bergeraknya di bidang properti, real estate, dan konstruksi bangunan ya. Secara teknikal berdasarkan ajaib 57% untuk dilakukan pembelian ya. Kita bisa lihat ini berdasarkan Fibonacci-nya di sekitar harga ini ya. Dan sekarang harganya di tengah-tengah nih, di 1300, dan masih ada kemungkinan ya dia naik ke 1319, 1330, dan 1350. Berdasarkan technical indikator, RSI, stokastik, EDX, dan ROC semuanya menyatakan untuk dilakukan pembelian. Karena RSI masih 39 ya, masih berpeluang, apalagi stokastik 28 masih sangat berpeluang adanya kenaikan. Tapi berdasarkan moving average saja. Berdasarkan moving average dia dinyatakan tidak dibeli. Kenapa? Kita coba lihat di sini secara teknikal. Wajar aja berdasarkan moving average tidak dibeli karena dia sudah berada di bawah MA20 ya. Dan dia sekarang hampir persis berada di MA5. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar ADI akan ada kenaikan ya. Kita coba lihat dulu dari MACD. MACD sudah ada garis bayang ya, sudah membuktikan adanya garis bayang, di mana kemarin kenaikan 2,36%. Kita bisa lihat di sini berdasarkan Fibonacci sebenarnya dia udah di daerah support ya. Ini udah di daerah supportnya, harusnya dia bisa mantul ya. Ini harusnya bisa mantul balik lagi ke atas, dan diperkirakan bisa ada kenaikan hingga 20% ya. Masih berpotensi besar sebenarnya. Tapi dia akan coba naik dulu di daerah MA5 nya ini ya. MA20 ini ya. Kalau berdasarkan BB MA20, kalau berdasarkan Fibonacci di 1445 di 78,6 ya. Masih berpotensi, kita coba lihat ya. Kalau berdasarkan Fibonacci dia akan ada tren kenaikan sekitar 10,83% lagi. Kalau berdasarkan BB
dia harus ngejar ke 8,23% sehingga dia bisa benar-benar keluar adanya tren kenaikan di sini. Tapi kita lihat besok seperti apa ya. Tapi berdasarkan indikator ini kebanyakan menyatakan akan ada kenaikan ya. Tadi RSI juga, stokastik juga ya. Karena apa? Karena kita bisa lihat 7 hari yang lalu mengalami distribusi, dan kemarin ada akumulasi, dan di sini kita bisa lihat adanya potensi yang besar untuk ADI tren kenaikannya. Cukup lumayan ini kalau saya lihat ADI akan adanya tren kenaikan untuk esok hari. Tapi peluang untuk turun ada ya, ada kemungkinan ya sekitar 2% juga. Tapi saya ngelihat di sini juga udah supportnya udah harusnya kuat ya, udah kuat banget karena dia pernah menyentuh harga di sini, harusnya bisa kuat gitu ya. Kalau dia nggak kuat berarti dia akan turun ke sampai harga 1095 ya. Ini support yang bisa teman-teman jadikan sedikit pertimbangan ya, nanti apakah adanya tren penurunan. Tapi saya melihat ada tren kenaikan yang cukup bisa dikejar hingga 10%-an lagi ya untuk ADI esok hari. Tapi sebenarnya kalau saya ngelihat masih berpeluang hingga ke 61 ini ya, di 20%-an ya, sekitar 20%-an. Ini untuk ADI, semoga bisa teman-teman pertimbangkan dalam membelinya nanti ya, karena MACD sudah terlalu lama juga ya mengalami penurunan dan harusnya adanya tren kenaikan. Selanjutnya kita coba lihat perusahaan BRPT ya. BRPT adalah perusahaan Barito Pacific, di mana market cap-nya cukup lumayan ya, 99 triliun. Cukup lumayan banyak. Bisa jadi bahan pertimbangan nih buat teman-teman dalam mempertimbangkan membeli saham. Kalau menurut saya sih udah cukup tinggi nih ya. Terus dia di sektor dasar dan kimia ya. Kegiatan utamanya meliputi usaha kehutanan, perkebunan, pertambangan, industri, properti, perdagangan, energi terbarukan, dan transportasi. Kategori dia juga masuk JII, Manufaktur, Kompas 100, GII 70 juga masuk ya. Dia juga termasuk isi syariah, dan mungkin bisa jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman nanti dalam membelinya. Kita coba lihat secara teknikal. Dari Ajaib menyarankan 79% untuk dilakukan pembelian ya. Ini kita bisa lihat di sini, berarti dia sekarang mau menuju ke R1 ya. Mau menuju ke R1, R2, dan R3 di 90-an ya. Kita coba lihat berdasarkan RSI, stokastik, EDX, dan ROC, semuanya menyarankan untuk dibeli. Ya, masih adanya kemungkinan untuk dibeli ya, jadi masih berpeluang. Ini berdasarkan moving average malah menyarankan untuk dijual ya. Kita coba lihat kenapa moving average menyarankan untuk dijual ya. Kita coba lihat secara teknikalnya. Secara teknikal dia masih MA5-nya masih berada di MA20 ya. Dan itu mah wajar ya, kenapa teknikal menyarankan moving average-nya untuk dijual ya. Kita bisa lihat di sini dalam 2 hari yang lalu sudah ada tren kenaikan, sudah ada juga akumulasi, jadi masih berpotensi adanya tren kenaikan.
Ini berdasarkan MACD ya, masih ada tren kenaikan dan garis birunya akan bertemu dengan garis merahnya. Kalau berdasarkan BB, dia mau mengejar ke daerah tengahnya ya, ke MA20 sekarang masih kurang. MA20-nya di harga 1070, sekarang masih di 1060. Dan kalau saya melihat berdasarkan Fibonacci, dia kembali ya di sini ya, di 6180. Jadi emang supportnya cukup lumayan kuat di sini, makanya dia balik lagi ke atas. Ya, minimal dia ngejar ke sini dulu, terus masuk ke daerah sini ya, 1080. Kalau dia bisa tembus juga besok, berarti dia akan coba naik ke 11.035. Tapi saya ngelihat besok agak berat di sini ya, agak ada support yang berat di sini. Batasnya di sini ya, untuk dia bisa nguji. Ataupun besok juga bisa sedikit ini ya, mengalami penurunan tapi sedikit koreksi saja. Palingan sampai ke daerah 50 ini di 1035 ya. Itu udah paling besar untuk penurunan saya ngelihat untuk BRPT. Bisa jadi bahan pertimbangan bagi teman-teman nanti dalam melihat dan menganalisa saham. Di sini berdasarkan Fibonacci harusnya emang ada tren kenaikan dan dia akan coba naik lagi ya. Akan coba naik lagi ke daerah sini. Dan di sini nih yang agak cukup lumayan berat ya. Sama dengan di sini, apakah dia bisa tembus ya? Kalau dia bisa tembus di 38,2, kemungkinan dia akan bisa sampai ke 12.030. Itu berdasarkan indikator dan teknikal. Tadi berdasarkan stokastik dia berdasarkan Fibonacci dari dari ajaib, dia menyarankan kemungkinan bisa sampai 1100 ini ya, 1090 ini. Apakah besok dia bisa keluar dari supportnya itu? Kalau dia bisa keluar, kemungkinan besar dia akan ada tren kenaikan yang cukup tinggi. Jadi bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Saya ngelihat masih ada peluang dia bisa naik sekitar 10% lagi. Itu untuk BRPT. Oke, yang terakhir ada AMRT, yaitu sumber Alvaria Trijaya. Ini biasanya kalau di kota-kota kebanyakan namanya Alfamart ya. Ini salah satu produknya, yaitu bergerak pada sektor layanan perdagangan, jasa, dan investasi ya. Berdasarkan kategori dia MBX, investor, IDX, MSCI League, dan perdagangan ya. Bagaimana secara market cap, dia sebenarnya udah cukup lumayan besar ya, di 41 triliun, jadi sangat bisa menjadi pertimbangan teman-teman, karena saya ngelihat kalau udah market capnya cukup lumayan besar, kemungkinan besar juga uang kita nggak akan terlalu lama mendem ya. Selanjutnya kita lihat secara teknikal berdasarkan ajaib menyarankan 100% untuk dibeli ya. Kita bisa lihat di sini berdasarkan R, dia sekarang harga di bawah pivot pointnya ya. Dia akan bisa sampai sekitar 1045 ya. Ini mungkin berdasarkan ajaib, bisa jadi bahan pertimbangan nanti bagi teman-teman, dan penurunan sampai 935 ya berdasarkan Fibonacci-nya. Terus technical indikator berdasarkan RSI stokastik masih menyarankan untuk dibeli dan masih berpotensi adanya kenaikan ya. Berdasarkan moving average semuanya menyarankan untuk dibeli, sehingga secara rangkumannya 100% untuk dibeli. Kita coba lihat ya untuk Alfamart ini seperti apa. Berdasarkan teknikal benar
berdasarkan MACD akan ada tren kenaikan. Di sini garis biru juga sudah bertemu dengan garis merah dan akan terlihat adanya tren kenaikan. Kalau di sini saya melihat berdasarkan BB, dia sudah mantul dari garis middle-nya ya, dan kemungkinan dia memang ada tren kenaikan. Dan saya melihat peluang untuk Alfamart sangat besar untuk adanya tren kenaikan. Kalau berdasarkan BB, dia masih bisa naik sekitar 10%-an lagi ya. Tapi berdasarkan Fibonacci, kita bisa lihat di sini dia sekarang berada di daerah 50 hingga 61 ya. Dan biasanya kalau dia kuat di 61 ini, dia akan tembus ke atas ya. Tapi terlihat kemarin dia coba udah 2 hari nih keluar ke daerah 61, malah dia balik lagi ya. Kalau di sini kita bisa lihat dia mantulnya di sekitar 38 ya. Supportnya cukup lumayan kuat juga di sini. Di sini harusnya juga agak sedikit kuat ya. Dan apakah kalau di sini udah 5 kali ya, di 61 baru 2 kali, apakah besok bisa tembus? Harusnya bisa ya. Kalau berdasarkan Fibonacci masih sangat berpotensi, dan berdasarkan BB apalagi ya. Dia besok kalau berdasarkan Fibonacci dia akan coba naik ke sini dulu ke 1,68%. Kalau dia bisa tembus, dia akan coba naik ke sini ya, ke 7,57% di harga 1065. Karena kita bisa lihat kenapa 100% MACD berdasarkan teknikal ajaib tadi menyarankan untuk membeli, berdasarkan MA ya, berdasarkan moving average, karena harganya sudah di atas MA5. Kita bisa lihat 2 hari yang lalu berada di atas MA5. Berdasarkan volume, kemarin ada sedikit distribusi dan berkemungkinan besok ada akumulasi ya. Kita bisa lihat besok kalau misalnya ada tren penurunan, kemungkinan dia akan ke sini ya, ke 960 atau ya 960 ya untuk KMA5 nya. Atau dia memang turun ke bawah di 945 atau 920 ya, 915 atau 920. Ini untuk penurunannya. Tapi untuk kenaikan masih berpotensi besar ya. Kalau penurunan sekitar 6%, kalau kenaikan bisa lebih dari 7%. Oke, itu rekomendasi harian yang bisa saya berikan. Bagi teman-teman bisa mempertimbangkan ya dalam membelinya. Saya terakhir mau memberikan info bahwa Ajaib lagi masih memberikan ini ya, memberikan event dimana memakai kode referral bisa dapat 1 poin dan bisa ditukarkan dengan 1 lot saham, dimana saya sudah dapat 2 ya. Di sini ada 1 yang sudah sukses, yang kedua tinggal 3 hari lagi nih. Saya nunggu 3 hari lagi saya bisa dapatin Mahaka Media. Saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah memakai kode referral saya. Bagi teman-teman yang pengen mencari sekuritas, ini cukup bisa direkomendasikan karena saya ngelihat cukup lumayan kompleks ya di Ajaib. Jadi teman-teman bisa mempertimbangkan ya dalam memilih sekuritas, apalagi yang pengen nambah sekuritas juga bisa sangat-sangat mempertimbangkan dalam memilih sekuritas ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Kalau ada yang pengen ditanya boleh di kolom komentar atau memberikan saran juga di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, share, and like ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.